balutan mitos di Gunung Slamet hingga saat ini memang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Konon, gunung ini merupakan gunung yang paling seram karena terdapat beberapa legenda mistis di dalamnya. Gunung ini merupakan gunung kedua tertinggi di Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung ini juga memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Jawa Tengah. Uniknya, Gunung Slamet terletak di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, Banyumas, Purbalingga, serta Pemalang. Bagi pencinta hiking, Gunung Slamet memiliki medan pendakian yang menantang dan angker. Hingga terakhir, untuk mencapai puncaknya saja, Anda dapat melalui beberapa jalur, yaitu jalur Bambangan, Guci, Dukuh Liwung, dan Batu Raden. Berdasarkan cerita yang ada, asal mula nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena sejak dahulu Gunung Slamet belum menunjukkan eksistensi ledakannya yang memberikan mara bahaya bagi warga sekitar. Meskipun tercatat sebanyak 2 kali mengalami letusan, yang pertama pada tahun 1999 dan yang kedua pada 2014 lalu. Dan berikut 7 mitos tentang Gunung Slamet tersebut. Di jalur pendakian Guci, terdapat misteri yang terkenal angker. Berdasarkan cerita legenda Gunung Slamet, konon di jalur Guci ini terdapat makhluk kerdil yang dahulunya adalah manusia yang tersesat ketika sedang mendaki Gunung Slamet dan akhirnya tidak bisa kembali ke bawah. Makhluk kerdil tersebut awalnya mencoba bertahan hidup dengan memakan dedaunan dan hewan. Namun seiring berjalannya waktu, makhluk kerdil tersebut kehilangan jati dirinya sebagai manusia karena terlalu lama hidup seperti hewan. Makhluk kerdil tersebut sering bersembunyi karena takut jika bertemu pendaki. Meskipun ia takut terhadap manusia, namun apabila pendaki mendirikan tenda di sekitar pelawangan dan meninggalkan makanan di depan tenda, maka makhluk kerdil ini akan mengambil dan memakannya tanpa disadari si pendaki. Kita mendaki Gunung Slamet dari jalur Bambangan, yakni jalur pendakian yang merupakan jalur paling pendek dibandingkan dengan jalur pendakian lain, maka kita akan melewati sebuah tempat yang sangat sakral dan terkenal mistis. Hal tersebut dikarenakan adanya 2 pohon besar yang berjejer di jalur pendakian Bambangan, sehingga seperti membentuk sebuah pintu masuk, yang dikaitkan dengan pintu masuk menuju kerajaan gaib Gunung Slamet. Di jalur pendakian Bambangan juga akan ditemui sebuah pos yang dinamakan Pos Samarantu, yang disebut-sebut sebagai tempat paling angker di jalur Bambangan. Nama Samarantu sendiri berasal dari 2 buah kata, yaitu samar dan hantu, yang berarti hantu yang tidak terlihat. Menurut cerita para pendaki, sebaiknya jangan mendirikan tenda di tempat ini, karena konon banyak pendaki yang diganggu oleh makhluk gaib saat bermalam di daerah Samarantu tersebut. Mitos ini banyak diyakini warga karena letak Gunung Slamet yang memang nyaris berada di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan. Gunung ini juga letaknya berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Dan menurut cerita, jika Gunung Slamet meletus, maka akan membuat tarik besar atau selat yang menyatukan laut selatan dan utara. Cerita ini telah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya. Mitos ini kemudian dihubung-hubungkan dengan ramalan Ki Jayabaya yang menyebut suatu saat Pulau Jawa akan terbelah 2. Entah ramalan atau mitos warga yang lebih dulu beredar, namun kedua hal itu seolah berhubungan satu sama lain, bahwa Pulau Jawa akan terbelah 2 dan Gunung Slamet adalah sumbunya. Namun jika dihubungkan lagi dengan Gunung Krakatau, seolah hal tersebut bukan hal mustahil. Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda dan pada tanggal 27 Agustus 1883 silam meletus dahsyat dan mengakibatkan terciptanya awan panas dan gelombang tsunami yang menyebabkan sekitar 36.000 jiwa tewas. Para peneliti juga menyebut jauh sebelum letusan tahun 1883, Krakatau pernah meletus hebat dan membuat Pulau Jawa dan Sumatera terpisah.
terjun Guci terdapat di lereng Gunung Selamat. Air terjun ini menjadi objek wisata yang banyak diminati pengunjung karena keindahannya dan juga airnya yang konon berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Namun menurut mitos yang beredar di masyarakat, konon di balik air terjun Guci terdapat kediaman siluman naga bernama Naga Cerek. Orang-orang yang sering datang ke tempat ini untuk melakukan ritual mempercayai jika Naga Cereklah yang memberikan segala permintaan yang mereka inginkan. Dalam ritual pesugihan, konon permintaan Naga Cerek ini sangat berat karena meminta tumbal nyawa salah satu anggota keluarga peritual pesugihan. Salah satu mitos Gunung Selamat yang diyakini orang yang tidak meyakini agama ini pun telah diketahui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ritual tersebut harus dilengkapi dengan ubur rampe. Ubur rampe sendiri terdiri dari minyak wangi, kemenyan, kembang, dan tumpeng. Oleh mereka yang percaya, ubur rampe tersebut dimasukkan ke dalam air. Menurut mereka, biasanya kehadiran Naga Cerek ditandai dengan air yang berisi ubur rampe yang berbuih. Setelah air berbuih, si peminta pesugihan pun diharuskan untuk mandi air terjun Guci tersebut. Misteri Gunung Selamat lainnya adalah pada puncak tertingginya. Puncak tersebut bernama Puncak Surono. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, dahulu ada seorang pendaki bernama Surono. Pendaki tersebut meninggal di puncak Gunung Selamat karena terpeleset ke jurang. Untuk menghormatinya, kemudian nama pendaki tersebut dijadikan nama puncak tertinggi di Gunung Selamat. Dan hingga kini, orang-orang menyebutnya dengan Puncak Surono. Selain itu, di Puncak Surono juga terdapat tugu untuk mengenang almarhum Surono. Walaupun sebetulnya hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Mitos berikutnya adalah Satrio Wirang. Dalam ramalan Jayabaya dikatakan setiap Gunung Selamat bergemuruh, Satrio Wirang akan muncul. Ramalan Jayabaya seperti dikutip dalam sejumlah buku dan forum internet menyebutkan jika Kiai Selamat atau Gunung Selamat menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satrio Wirang. Tokoh ini bukan nama, melainkan julukan bagi seseorang dengan sifat-sifat tertentu. Dikatakan Satrio Wirang berkaitan erat dengan Satrio Piningit, sehingga menurut mitos, pada saatnya Satrio Wirang akan muncul setelah Satrio Piningit memenangkan pertempuran dengannya. Satrio Wirang akan kehilangan banyak pasukan karena pada akhirnya ia kalah. Satrio Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah. Selain kalah, Satrio Wirang tidak terima dengan kekalahannya, kemudian mengajak para pengikutnya untuk menjegal Satrio Piningit. Ada banyak versi dari Satrio Wirang ini. Dari sudut pandang tertentu, Satrio Wirang adalah korban. Sedangkan pada sudut pandang lain, Satrio Wirang bagaikan sosok jahat yang kalah bertarung. Namun terlepas dari kebenaran ceritanya, legenda letusan Gunung Selamat memang selalu menyimpan misteri. Berikutnya, usai terjadi erupsi kecil di Gunung Selamat, muncul fenomena awan membentuk Romo Bebek. Selain dipercaya warga sekitar sebagai penguasa Gunung Selamat, Romo Bebek, sebutan yang sering dilontarkan oleh warga sekitar adalah asuhan dari Kiai Selamat atau Gunung Selamat. Kiai Selamat konon diangkat sebagai pengawal sang penguasa Laut Pantai Selatan Ratu Kidul. Kiai Selamat diserahi tugas oleh Ratu Kidul untuk mengasuh dua gunung di dekatnya, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kemunculan Romo Bebek ini pun diyakini sebagai simbol perbuatan untuk angon, saling mengasuh sesama warga, atau dalam artian luas, yaitu menuntun atau mengarahkan kepada hal yang baik. Sehingga muncul penampakan awan Romo Bebek sebagai nasihat agar saling mengasuh, mengasah, dan mengasihi. Selain mitos penampakan Romo Bebek di puncak Gunung Selamat, penampakan bebek juga secara gaib kadangkala muncul di sepanjang Sungai Serayu yang membentang di sekitar kaki Gunung Selamat. Selain dalam bentuk kawanan bebek, juga kadang muncul dalam bentuk kawanan kerbau di sepanjang hulu dan hilir sungai. Jika muncul hal tersebut, maka mitosnya akan ada peristiwa penting di negeri ini. Selain itu, diyakini pula bahwa Sungai Serayu itu jalan menuju Istana Ratu Kidul di Laut Selatan, tempat kerajaan gaib Ratu Kidul bertahta.
7 mitos tentang Gunung Slamet versi on the spot.